dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagaran hari ini bersama saya Mbak Cepi dan Kang Molis. di Pagaran Pos Channel. Oke Kang Molis, ada berita apa saja hari ini? Berita pertama pada hari ini, jaringan pengedar narkoba kembali digulung jajaran Satres Narkoba Polres Pagaralam pada Jumat lalu, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Uluh-Rura, Kecamatan Pagaralam Selatan. Tersangka Dino dicokok petugas. Berikut liputannya. Jaringan pengedar narkoba kembali digulung jajaran Satres Narkoba Polres Pagaralam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kawasan Uluh-Rura, Kecamatan Pagaralam Selatan. Tersangka D dicokok petugas. Penangkapan terhadap tersangka D berdasarkan informasi dari masyarakat, ujar Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara SIK didampingi Kasat Res Narkoba Ibtu Faizal Kamil SH melalui KBU Narkoba Ibda Yoga. Tidak cukup itu di situ saja, pengedar narkoba jenis sabu juga diringkus di tempat terpisah adalah A dan W. Giliran yang bernasib naas, bisnis haram yang dilakoni kedua pemuda ini akhirnya tergerudus ke petugas. Kedua pelaku diduga kuat pengedar. Setelah kita geledah, anggota Satres Narkoba berhasil mengamankan 8 paket sabu dengan berat bruto 1,71 gram. Selain itu, anggota juga menyita uang tunai berbagai pecahan, 2 buah ponsel merek Oppo dan Evercross, dan 2 buah dompet. Dari penangkapan kepada kedua tersangka ini, masih kita kembangkan lagi kasusnya, ucap Yoga, seraya mengatakan kedua tersangka terancam jerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang ancaman penjara di atas 5 tahun. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Pagaralam Ibtu Faizal Kamil SH mengimbau kepada masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan segala bentuk tindakan narkoba, karena kami hanya benci dengan perbuatan mereka, bukan orangnya. Edo, Pagaralam Pos Channel. Berita selanjutnya, kepastian keberangkatan haji dan umroh tahun ini sepertinya masih menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi memberlakukan larangan masuk kepada 20 negara termasuk Indonesia. Berikut liputannya. Kepastian keberangkatan haji dan umroh tahun ini sepertinya masih menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi memberlakukan larangan masuk kepada 20 negara termasuk Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam, Dr. Andes Haji A. Sukri MM melalui Kasih Perjalanan Haji dan Umroh Haji Silahuddin menyampaikan aturan larangan perjalanan umroh ke Arab Saudi ini bersifatnya sementara. Hal ini kemungkinan terkait meningkatnya penyebaran COVID-19. Meski demikian, Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam masih menunggu lebih lanjut informasi terkini mengenai jadwal kepastian keberangkatan haji dan umroh tahun ini. Dijelaskan Silahuddin, berdasarkan info resmi Kementerian Agama RI, otoritas Arab Saudi menutup sementara akses masuk ke wilayahnya bagi pendatang dari 20 negara termasuk Indonesia. Keputusan tersebut diterbitkan pada 2 Februari 2021 dan berlaku efektif sejak 3 Februari 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Edo, Pagaralam Pos Channel. Kita terakhir Pagaran hari ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutakhirkan data pemilihan tiap bulannya. Hasilnya adalah daftar pemilihan berkelanjutan. Hal ini membuat mata pilih berpotensi terus bertambah. Berikut liputannya. Komisi Pemilihan Umum KPU memutakhirkan data pemilihan tiap bulannya. Hasilnya adalah daftar pemilih berkelanjutan. Hal ini membuat mata pilih berpotensi terus bertambah. Hingga Maret 2021, jumlah pemilih di Kota Pagaralam mencapai 104.602 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya penambahan pemilihan dari bulan sebelumnya. Itu diketahui setelah KPU Kota Pagaralam menggelar rapat pleno. Rapat menetapkan rekapitulasi DPB Pagaralam pada Maret 2021. Dalam rapat ini KPU mengundang Bawaslu, Dukcapil, Koramil, Polres, dan partai politik.
Setelah menerima masukan data dari Dukcapil, KPU menetapkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 53.266 jiwa, sedangkan pemilihan perempuan sebanyak 51.336 jiwa. Ivan mengakui ada penambahan sejumlah pemilih. Pada Februari, ia menjelaskan jumlah pemilih tercatat 104.574 jiwa. Artinya hingga Maret ada penambahan pemilihan sebanyak 28 jiwa. Hal ini dikatakan lantaran data yang terus dimutakhirkan sehingga pemilih yang sebelumnya tak tercatat menjadi tercatat. Edo, Pagaralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.